Materi kita kali ini adalah teks sejarah. Kompetensi dasarnya antara lain 3.4 menganalisis kebahasaan teks sejarah. 4.4 menulis teks sejarah pribadi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks sejarah atau novel sejarah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menulis teks sejarah pribadi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Ananda semua, perhatikan peta konsep materi teks sejarah. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Pertama, menganalisis kebahasaan teks sejarah. Kedua, menulis teks sejarah. Di dalam menganalisis teks sejarah, kita harus memperhatikan pertama, kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang kedua, perbandingan teks sejarah dengan teks lainnya. Contohnya novel. Lalu di dalam menulis teks sejarah ada dua hal yang harus kita perhatikan juga. Pertama, langkah-langkah penulisan teks sejarah. Yang kedua, bagaimana cara kita menyunting teks sejarah. Perhatikan kaidah kebahasaan teks sejarah. Antara lain, pertama, kalimat lampau atau bermasa lampau. Contohnya, 5 tahun yang lalu, dulu, pada waktu itu, pada saat itu. Lalu kata tindakan, kata-kata yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang dilakukan pelaku sejarahnya. Contohnya, berperan, dipanggil, meluaskan, diserahkan, berlabuh. Lalu keterangan waktu dan tempat. Contohnya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lain-lain. Lalu konjungsi temporal. Contohnya kemudian, lalu, setelah. Konjungsi kausalitas, contohnya karena, sebab, oleh karena itu. Perhatikan perbandingan teks sejarah dengan novel. Persamaannya sama-sama naratif karena bentuknya penceritaan. Sama-sama kronologis karena diceritakan secara berurutan. Sama-sama menggunakan konjungsi temporal, bentuknya lampau. Berikutnya perbedaannya, kalau novel imajinatif, kalau teks sejarah faktual. Kalau novel rangkaian peristiwa bersifat hierarkis, kalau novel rangkaian peristiwa bersifat gradual. Kalau novel tidak ada kejelasan pada akhir cerita. Kalau novel mungkin tidak ada kejelasan pada akhir cerita. Kalau teks sejarah itu ada kepastian pada akhir cerita atau peristiwa. Langkah-langkah menulis teks sejarah. Pertama, menentukan topik. Topiknya tentu harus yang terjangkau dan sumber data tersedia. Lalu kedua, mengumpulkan fakta. Nah, caranya bisa melalui studi dokumentasi, pengamatan di lapangan, wawancara, literatur juga bisa. Lalu yang ketiga, mengembangkan teks. Biasanya ini kita harus memperhatikan sesuaikah dengan struktur atau kaidah. Selanjutnya, di dalam memilih topik
yang dapat dijadikan teks sejarah itu yang bagaimana? Pertama, bisa silsilah peran seorang tokoh atau masyarakat di masyarakat. Bisa bidan, bisa dokter. Lalu adanya adat istiadat di masyarakat. Misalnya adat lamaran atau meminang di daerah tersebut bagaimana, budayanya bagaimana, tradisinya bagaimana. Lalu adanya peristiwa alam, boleh banjir, gempa, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Adanya peristiwa sosial, misalnya kerusuhan, pemilu dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyunting teks sejarah. Di dalam menyunting teks sejarah, aspek-aspek yang harus kita sunting atau kita edit itu apa saja? Pertama, struktur teks. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks bagaimana. Yang ketiga, ejaan, tanda baca teks bagaimana. Untuk membantu memudahkan dalam menyunting teks sejarah, kita dapat mengacu pada jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Ini cara untuk mempermudah. Pertama, apakah struktur tersebut sudah lengkap? Nah, kalau sudah lengkap itu jawabannya, maka itu cara kita untuk menyunting, mengecek teks sejarah. Yang kedua, apakah bagian-bagian teks tersebut sudah tersusun secara kronologis? Berarti tersusun secara baik dari awal terus meningkat sampai akhir. Yang ketiga, apakah fakta yang disajikan dalam teks tersebut sudah meyakinkan? Yang keempat, apakah kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam teks tersebut sudah benar atau sudah tepat? Yang terakhir, apakah penggunaan ejaan atau tanda bacanya sudah tepat sesuai dengan EB atau ejaan bahasa Indonesia? Demikianlah materi teks sejarah, yakni KD menganalisis kebahasaan teks sejarah dan KD menulis teks sejarah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.